Meski di sekolahnya masih terpampang gambar wajah dari pahlawan-pahlawan nasional, dan salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Lalu, kenapa Pangeran Diponegoro diangkat sebagai pahlawan nasional? Semua karena perlawanannya terhadap penjajah, yang menjadi salah satu perlawanan besar yang dihadapi Belanda selama menjajah Indonesia. Sekilas tentang Pangeran Diponegoro, beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Memasuki abad ke-19, situasi di Surakarta dan Yogyakarta saat itu sedang memprihatinkan. Ini disebabkan karena intervensi Belanda terhadap lingkungan keraton, sehingga menimbulkan perpecahan di dalam lingkungan kerajaan. Dalam buku The Origins of Java War, Peter Carey mengatakan bahwa intervensi yang dilakukan oleh bangsa asing menyebabkan keraton dilanda oleh konflik internal. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengkubuwono I, pada 24 Maret 1792, membuka peluang Belanda untuk menancapkan pengaruhnya ke lingkungan kesultanan. Tahun 1811, pengaruh Belanda di dalam keraton semakin menjadi. Bahkan Belanda bisa memaksa Hamengkubuwono II turun tahta. Gelar Sultan lalu diberikan kepada Hamengkubuwono III, ayah dari Pangeran Diponegoro. Intervensi yang dilakukan Belanda ini bahkan sampai membawa pergeseran budaya dan adat di keraton hingga tidak sesuai lagi dengan budaya Jawa. Wah, ngeri banget ya pengaruh kolonial ini. Intervensi yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya berefek buruk bagi kaum bangsawan dan ningrat di kerajaan, namun juga berefek terhadap kesejahteraan rakyat yang hanya digunakan sebagai objek pemerasan. Para petani hidup jauh dari kata sejahtera karena diharuskan menjadi tenaga kerja paksa. Tidak sampai di situ, mereka yang sudah hidup kesusahan masih dibebani dengan berbagai macam pajak yang juga menyiksa. Pangeran Diponegoro yang melihat rakyat semakin kesusahan di bawah kuasa Belanda menjadi prihatin dan tidak ingin tinggal diam. Tapi sebenarnya, Pangeran Diponegoro tidak ingin ikut campur dalam urusan keraton, mengingat ibunya yang bukan seorang permaisuri. Saat itu, Hamengkubuwono III berniat untuk mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai putra mahkota. Namun keinginannya ditolak halus oleh Pangeran Diponegoro karena ia merasa tidak pantas untuk menduduki tahta dan tidak menyukai kehidupan di istana. Pada 1814, Hamengkubuwono III wafat dan posisinya digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot atau Hamengkubuwono IV. Tapi yang jadi masalah, usia Hamengkubuwono IV saat itu masih menginjak usia 10 tahun. Bayangin aja, anak kecil itu, bocil, disuruh menjadi pemimpin pemerintahan. Pasti belum siap lah, gak usah jauh-jauh. Kondisi yang sama juga pernah terjadi pada dinasti terakhir yang berkuasa di China. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda untuk semakin menancapkan pengaruhnya di keraton. Kondisi yang labil karena dipimpin oleh Sultan berusia belia, membuat Belanda semakin leluasa memainkan kepentingannya di lingkungan istana. Melihat kenyataan bahwa pihak Belanda terlalu banyak melakukan intervensi, Pangeran Diponegoro akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu, yaitu sebuah perlawanan. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, Belanda semakin ikut campur dalam urusan internal keraton. Dan yang kedua, penderitaan rakyat karena dibebani oleh banyak pajak. Puncaknya terjadi saat Belanda dengan lancang memasang patok-patok untuk membuat jalan kereta api. Kenapa Pangeran Diponegoro harus marah? Kan cuma masang patok. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Patok yang dipasang Belanda dalam rencananya untuk membuat jalan raya ternyata ditanam di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam budaya Nusantara, makam memang dianggap sesuatu yang sangat sakral, apalagi jika itu adalah makam leluhur. Jadi wajar jika Pangeran Diponegoro menjadi marah dan bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian mengganti patok yang diletakkan dengan sebuah tombak sebagai bentuk pernyataan perang. Perang pun meletus pada 20 Juli 1825. Saat itu, pasukan Belanda diutus ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Pasukan Belanda bertempur melawan pasukan Pangeran Diponegoro, walaupun pada akhirnya pasukan Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo
Namun tujuan utama mereka menangkap Pangeran Diponegoro ternyata tidak berhasil. Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong untuk menyusun strategi perlawanan baru. Kemudian, terdapat 4 poin dalam strategi yang disusun tersebut. Pertama, rencana serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda serta mencegah masuknya bantuan dari luar. Kedua, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap untuk melawan Belanda. Ketiga, memilah para bangsawan menjadi 2 golongan, kawan atau lawan. Yang keempat, membagi wilayah antara wilayah perang dan wilayah pertahanan. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro turun langsung untuk memimpin. Ia juga didampingi oleh beberapa tokoh, seperti Pangeran Mangkubumi yang merupakan pamannya, Ali Basyah Sentot Prawirodirjo yang menjabat sebagai panglima muda, serta Kiai Mojo dan para murid-muridnya. 3 minggu berselang setelah serangan Tegalrejo oleh Belanda, rencana Pangeran Diponegoro akhirnya dilakukan. Dalam serangan ke keraton kali ini, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil menduduki keraton. Selama berjalannya perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya. Pasukan perang Diponegoro selalu bergerak keluar masuk hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi berbagai wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jawa Timur. Keberhasilan menduduki keraton ini juga berhasil diikuti pada kemenangan-kemenangan lainnya pada tahun-tahun awal pertempuran Pangeran Diponegoro. Perlawanan atas nama Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah lain, seperti Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Lembang. Perlawanan bahkan meluas ke daerah Jawa Timur, seperti Madiun, Magetan, Kediri, dan daerah sekitarnya. Perang yang semakin meluas ini akhirnya disebut juga dengan Perang Jawa. Strategi perang gerilya yang dilancarkan oleh pasukan Pangeran Diponegoro kemudian cukup merepotkan pihak Belanda. Pihak Belanda bahkan memanggil pasukan mereka dari Sumatera Barat, yang pada saat itu juga sedang menghadapi pertempuran dalam Perang Padri. Melihat perlawanan terhadap Belanda semakin meluas di bawah komando Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Belanda, Jenderal de Cock, lalu memutuskan untuk mengubah strategi. Pihak Belanda lalu menggunakan sebuah strategi sistem perbentengan darurat di medan tempur yang dikenal dengan nama Benteng Stelsel. Strategi ini dikombinasikan oleh pihak Belanda dengan pengarahan jumlah pasukan gerak cepat dalam jumlah yang besar. Dengan strategi ini, pihak Belanda ternyata berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Tidak hanya itu, para pimpinan yang membantu Pangeran Diponegoro, seperti Kiai Mojo dan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo pun ditangkap satu persatu. Dalam kondisi seperti ini, Belanda menawarkan gencatan senjata. Pada awalnya, Pangeran Diponegoro kukuh tidak mau melakukan gencatan senjata. Namun demi keselamatan pasukan dan para pengikutnya, Pangeran Diponegoro menyanggupi untuk berunding dengan syarat keluarga serta pengikutnya agar dibebaskan. Tak disangka, perundingan yang diadakan pada 28 Maret 1830 itu hanyalah sebuah siasat licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang datang ke tempat perundingan tanpa membawa senjata, malah ditangkap oleh Belanda. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, berakhir pula perlawanannya terhadap Belanda yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Ia pun dikirim untuk diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1855. Sebagai salah satu perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda, Perang Diponegoro atau Perang Jawa juga menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi Indonesia. Perang ini mengakibatkan tewasnya 200.000 jiwa, di antaranya 7.000 dari pihak pribumi, dan sementara itu dari pihak Belanda sebanyak 8.000. Kekalahan yang diderita Pangeran Diponegoro justru lebih menegaskan kembali kekuasaan Belanda atas Pulau Jawa. Oleh karena itu, para raja serta bupati Jawa semakin tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Para keturunan Pangeran Diponegoro kemudian dicap sebagai keturunan dari pemberontak. Mereka pun terusir dan kemudian dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial. Keturunannya yang hidup di pengasingan juga tak diizinkan untuk pulang ke Jawa hingga menjelang kemerdekaan. Namun, perang ini juga membuat pihak Belanda mengalami kerugian yang tidak sedikit. Perang ini bahkan menguras sumber daya Belanda, termasuk pasukan dan keuangan, sehingga menyebabkan pemerintah kolonial dilanda krisis keuangan. Lalu menurutmu,
Apakah sebenarnya Pangeran Diponegoro masih punya peluang untuk memenangkan perang